Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, hati dan pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu, di Minggu Rogate 17 Mei 2020 ini, kita akan disapa oleh firman Tuhan, yaitu dari kitab 1 Tawarik pasal 17 ayat 16 sampai ayat 27. Beginilah firman Tuhan. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel, adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah yang telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tema minggu kita pada saat ini adalah tentang berdoa, sesuai dengan nama minggu kita Rogate, yaitu berdoa. Berdoa atau doa
adalah tidak lepas dari kehidupan umat Kristen, orang percaya. Karena doa itu adalah napas hidup iman orang percaya kepada Tuhan. Napas hidup orang percaya kepada Tuhan. Kalau kita tidak berdoa lagi, maka iman kita akan mati. Kenapa dikatakan mati? Karena di dalam doa kita meyakini dan mensyukuri apa yang kita peroleh dalam hidup ini. Di dalam doa kita memohon supaya Tuhan menuntun dan memelihara hidup kita. Di dalam doa juga kita mensyukuri berkat-berkat Tuhan yang diberikan kepada kita. Di dalam doa juga kita memohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Sebaliknya, jika kita tidak mau berdoa lagi, berarti kita tidak mensyukuri apa yang kita peroleh. Kita tidak mensyukuri apa yang kita dapatkan dalam hidup ini. Kita menganggap bahwa kekuatan dan pengetahuan kita lah yang akan membuat kita bisa berhasil. Kekuatan dan usaha kita lah yang membuat kita menjadi sukses. Sehingga apapun yang kita lakukan selalu benar menurut kita. Hal ini membuat kita menjadi orang yang egois, yang tidak peduli dengan orang lain dan bahkan tidak peduli dengan Tuhan. Nah, itulah sebabnya mengapa dikatakan iman kita akan mati jika kita tidak berdoa lagi. Berdoa adalah berbicara atau bercakap-cakap dengan Allah. Berbicara atau bercakap-cakap dengan Allah. Sama seperti yang dilakukan oleh Daud dalam doa ini. Dia berbicara kepada Tuhan. Nah, ketika kita berbicara dengan seseorang, maka topik pembicaraan kita tidak lain adalah tentang apa yang kita alami di masa yang telah kita lewati, masa-masa yang lalu. Kesuksesan kita yang kita capai ataupun kegagalan kita itu yang sering pembicaraan kita. Kita juga bercakap-cakap, berbicara tentang rencana atau program dalam hidup. Baik itu program pribadi atau keluarga atau di dalam organisasi juga. Kita juga membicarakan tentang apa yang sedang dan yang akan kita kerjakan ke depan. Nah, demikianlah Daud berbicara atau berdoa kepada Tuhan. Setelah Daud menetap di rumahnya, dia berencana hendak membangun bait suci bagi Allah. Di dalam hati Daud, dia bergumul di mana setelah dia mendiami rumahnya yang begitu bagus, rumahnya yang begitu mewah pada saat itu, yang terbuat dari kayu aras, sementara bait Allah belum dibangun dan masih kemah pertemuan. Tabut perjanjian itu masih dalam kemah pertemuan. Nah, bisa kita lihat di sini Daud yang merasa tidak senang, tidak enak hatinya ketika rumahnya sudah bagus, tapi rumah Tuhan tidak bagus. Maka memang selayaknya gereja-gereja itu di zaman sekarang ini sepantasnya sudah gereja yang bagus-bagus secara bangunan fisiknya. Sudah mewah. Kenapa? Karena terdiri dari
anggota jemaat yang banyak yang bisa membangun bersama satu gedung gereja. Hendaknya juga kita seperti Daud merasakan ketika rumah kita sudah bisa kita bangun, atau mungkin rumah yang mewah, kita kurang peduli dengan rumah Tuhan. Nah, itulah makanya saya katakan ketika atau di zaman sekarang ini sebenarnya gereja itu sudah begitu mewah, karena memang bukan satu orang saja yang membangun. Nah, itulah yang diusahakan, direncanakan oleh Daud. Dia berencana membangun bait suci di Yerusalem. Dan rencana itu disampaikannya kepada Nabi Nathan. Kepada Nabi Nathan Allah berbicara, dan kemudian Nabi Nathan meneruskan kepada Daud dan mengatakan bahwa bukan Daud yang akan mendirikan bait suci bagi Allah. Siapakah yang akan membangun? Yang akan membangun itu adalah salah seorang dari anaknya, yaitu Salomo. Bukan Daud yang membangun bait suci itu, melainkan salah seorang dari anaknya yang sekaligus akan dikokohkan menjadi raja atas Israel. Walaupun bukan Daud yang akan mendirikan bait suci, tetapi Allah berjanji akan menyertai Daud memimpin bangsa Israel dan memberkati keturunannya dan juga memberkati bangsa Israel. Nah, atas berkat-berkat itu, Daud berdoa mengucap syukur atas apa yang dia peroleh, atas apa yang diperoleh keluarganya, dan atas apa yang diperoleh bangsa Israel. Dia juga mensyukuri janji Allah yang akan memberkati keturunannya. Doa Daud ini didasari atas iman yang keluar dari hati yang paling dalam. Suatu doa pernyataan iman yang berisikan rasa syukur kepada Allah. Nah, dalam doanya, Daud menyadari siapa dia sebelumnya, yaitu dia hanya seorang gembala, tetapi dipilih Allah menjadi raja atas Israel. Daud juga menyadari kesalahan dan dosa-dosanya yang begitu besar di hadapan Tuhan. Namun, janji Tuhan tidak dibatalkan karena dosa-dosanya. Dengan kesadaran itu, Daud berkata, siapakah aku ini? Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku? Daud menyadari sungguh banyak yang sudah Tuhan perbuat, sehingga Daud merasa tidak layak menerimanya. Nah, disinilah Daud menyadari bahwa kasih Tuhan itu begitu besar dibanding dengan apa yang dia perbuat. Bapak Ibu, kesadaran dan pengenalan akan dirinya tersebut membuat Daud tidak tinggi hati, tetapi dia merendahkan diri di hadapan Allah. Bapak Ibu, sebenarnya adalah suatu kesempatan bagi Daud untuk meninggikan diri, sebab dia adalah seorang raja. Dia bisa saja berkata, saya seorang raja, saya pantas mendapatkan fasilitas kemewahan dan lain sebagainya. Nah, tapi Daud menyadari bahwa dia hanyalah seorang hamba di hadapan Allah. Dalam nats ini ada di beberapa kali Daud mengatakan bahwa dia adalah seorang hamba. Hambamu ini, katanya.
Dalam doanya ini dia merendahkan diri dan harus tunduk di bawah kuasa Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, demikianlah hendaknya telah melakukan ada tantangan yang kita hadapi dalam hidup kita. Nah, tetapi jika dihitung berkat Tuhan, pasti lebih banyak berkatnya daripada kesulitan, daripada penderitaan yang kita alami. Bapak Ibu, selain mengucap syukur, Daud juga memohon supaya Tuhan menggenapi janjinya. Daud paham dan mengerti betul bahwa kekuatan Allah itu tidak ada tandingnya. Tidak ada yang seperti Allah, itu pengakuan Daud. Tidak ada yang lain selain Allah. Dalam ayat 20. Dia berkata bahwa perbuatannya besar dan dahsyat, di mana telah dilihat kekuatan Allah itu untuk mengalahkan musuh-musuh Israel. Oleh karena itulah Daud memohon supaya Allah menggenapi janjinya kepada Daud, kepada keturunannya, dan memberkati keturunannya. Daud mengimani bahwa janji Allah itu akan dipenuhi. Hal inilah yang membuat Daud semakin percaya dan optimis. Sekalipun apa yang direncanakannya yaitu untuk membangun bait suci, bukan dia yang akan membangun tetapi anaknya Salomo. Tapi dia mengimani janji Allah itu, sekalipun dia tidak melihat dan mengalami sendiri janji itu, tetapi kepada keturunannya atau anaknya, dia tetap optimis dengan hal itu. Nah, bagaimana dengan kita ketika berdoa Bapak Ibu? Dalam doa kita selalu ingin Allah menjawabnya secara instan, secara cepat. Kita menghendaki bahwa doa kita maunya dijawab. Ketika kita berdoa kepada Tuhan sesuatu hal yang kita perlukan, maka Dia
hendaknya cepat menjawab. Nah, belajar dari pengalaman Daud. Rupanya terkadang berkat Tuhan itu bukan kepada kita langsung, tetapi kepada keturunan kita. Nah, apakah kita sabar dengan hal itu? Nah, Daud di sini mengimani itu. Dia mengimani, dia mempercayai dan mensyukuri itu. Jadilah kiranya Tuhan seperti janjimu. Kiranya janjimu engkau nyatakan. Itu dalam iman Daud. Demikianlah kan Bapak Ibu, hendaknya kita mensyukuri segala pemberian Tuhan di dalam hidup kita. Apa yang kita peroleh dalam hidup ini adalah bersumber dari Tuhan. Kadang kita tidak layak untuk menerimanya karena tidak sebanding dengan apa yang kita perbuat. Berkat Tuhan yang kita terima terkadang lebih banyak dari apa yang kita minta dalam doa. Bahkan sebelum kita memintanya, Tuhan telah lebih dulu memberikannya. Sadar atau tidak sadar, kita sering berkat Tuhan itu yang tidak kita minta, tapi Tuhan memberikan. Bukankah itu sesuatu hal yang luar biasa yang diperbuat oleh Tuhan? Walau memang terkadang apa yang kita minta, karena menurut kita itu sangat kita butuhkan, tetapi Tuhan tidak memberikannya. Nah, kenapa tidak diberikan? Karena Tuhan tahu apa yang lebih atau yang perlu kita butuhkan. Nah, itulah bukti bahwa Tuhan Allah lebih mengetahui apa yang kita butuhkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, berdoalah dengan mengucap syukur. Berdoalah di dalam kerendahan hati. Berdoalah memohon berkat dan pertolongan Tuhan, supaya Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan, dan tentunya sesuai dengan rencananya. Ketika kita berdoa, kita bersyukur, kita memohon apa permohonan kita, tapi namanya juga permohonan di dalam kerendahan hati, bukan memaksakan Tuhan supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita berkata, kehendak-Mu lah yang jadi. Berdoalah kepada Tuhan. Seperti tema minggu kita pada saat ini, sesuai dengan nama minggu Rogate, yaitu doa ucapan syukur. Kita pantas mengucap syukur kepada Tuhan dengan berkat-berkatnya yang kita terima. Kita juga berdoa memohon supaya Tuhan melindungi kita, memberikan berkatnya di dalam kehidupan kita. Kita bisa terbebas dari kesusahan, kesulitan, dan penderitaan dalam hidup ini. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas segala berkat-Mu. Sungguh luar biasa berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena itu kami hanya dapat bersyukur atas segala pemberian Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya berkat-Mu Tuhan semakin Engkau curahkan menjadi sukacita di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang Maha Tahu, yang mengerti akan segala kebutuhan kami. Tuhan, Engkau pasti akan memberikan. Engkau akan menjawab segala doa-doa permohonan kami, sehingga kami tetap di dalam sukacita karena berkat-berkat-Mu yang mengalir bahkan melimpah di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.